wasyaf'i wal watr, dan genap, wal watr ganjil witir, wal laili idza yas, dan malam idza yas, ketika silih berganti. Lunga teka lail malam ya begini gitu. Datang pergi Allah. Coba bayangkan, ayo. Kalau nggak dirasapi, nggak dari dalam bahasa Quran ditadaburi, nggak fungsi ya Quran ini kan nggak ada rasa. Begitu kita dinikmati dengan keyakinan yang sudah kamu pelajari selama ini, sedikit-sedikit ngaji tentang tasawuf, baru sampailah ke dalam sir. Orang-orang menggunakan sebagai sekadar dalil kita untuk diresapi. Jangan jadikan modal. Kan banyak begitu Al-Quran jadikan tukaran uang. Dihafal dalil untuk mendalil bahan ceramah. Dalilnya ini dalilnya. Ngomong bisa, ngelakonannya angel. Itu. Allah, begitu. Jadi walayalin as, dan demi malam yang 10 malam kemuliaan, wasyaf'i wal watr, dan genap, wal watri, dan ganjil, wal laili idza yas, dan malam yang silih berganti, datang pergi tanpa terasa. Kita tidak menikmati terus. Siang menikmati siang enaknya, terang benderang apel kerja. Malam ya pokoknya enak, waktunya ngimpi. Tuh tidur nikmat betul, ditidurkan, dibangunkan, habis bangun tidur lagi, aduh enak betul. Makan dikasih makan ya. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal, apakah fi, di dalam begitu dzalika begitu qasamu lidzi hijr, bahwa sumpah lidzi hijr, bagi orang-orang yang punya akal. Apakah yang demikian itu sumpahku, kata Allah ini. Qasam yang menjadikan sumpah yang tadi itu yang diucapkan sudah tujuannya ditujukan kepada orang-orang yang berakal, supaya memikirkan, berpikir akan kekuasaan Allah, dijadikan tadabbur, tujuannya supaya jadi ibadah. Di tafsirnya wal fajri sampai qasamul lidzi hijr, demi waktu fajar dan demi 10 malam yang mulia dan demi yang genap dan yang ganjil, dan demi malam ketika silih berganti, gitu aja. Dan semestinya dan sudah marmak melengkapi, betul kan? Dan sudah memaremkan, sudah melengkapi bagi orang-orang yang punya akal. Kalau disuruh meresapi, dipikir, sumpah Gusti Allah ini betul-betul merasakan kemampuan, kehebatan
keagungannya kalau betul dipikir, kalau enggak ya enggak merasakan sudah. Ya contohnya begitu kan. Ketika kita tidak mengarahkan pikiran ini, akal ini kepada Allah, ya hampa begitu, kosong. Plong, isinya hayal-hayalan, macam-macam. Itu akal kita berperan, digunakan untuk tidak dipengaruhi oleh nafsunya, lalu mengagungkan kekuasaan Allah yang tadi dibilang disumpah-sumpah oleh Allah. Ayo maka wal fajri, demi fajar nyata, wal layalin ashr, dan 10 malam yang mulia nyata. Ada yang menafsiri malam di bulan Ramadan tanggal 21 sampai tanggal 30. Ada yang menafsiri malam 10 malam mulia tanggal 1 sampai tanggal 10 Idul Adha. Ya begitu. Dan demi perkara 5 yang tersebut tadi, orang-orang kafir Mekah mesti bahkan disiksa dengan sumpahnya Allah yang 5 tadi. Tetap saja orang-orang Mekah ya waktu itu orang Mekah. Nah, sekarang zamannya Al-Quran sekarang datanglah di zaman sekarang Al-Quran. Untuk siapa? Padha wae begitu. Ya bin, padha wae. Orang-orang Mekah lagi, orang-orang Manggar kena. Orang-orang apa desa Musana, Andil kena banyak. Mesti banyak yang disiksa. Kenapa ya begitu? Karena mendustai sumpahnya Allah. Inilah tujuannya Al-Quran, jadikan pedoman, dijadikan imam, diresapi betul-betul lalu dilakukan begitu. Takdirnya Allah ini, dahulunya Allah ini betul-betul. Rezeki ya lali. Kadang-kadang begitu manusia. Ya, jadi 10 malam yang tersebut ada di Dawud, ya Bapak seadanya di sini. Kalau untuk masalah ini kan. Masalah ikhtilaf apa adanya dari kita baca dulu. Jadi ada yang mengatakan walayalin as, menurut tafsirnya ada yang khilaf, menurut tafsir Jalalain yaitu 10 malam bulan Dzulhijjah. Tapi menurut sahabat Ibnu Abbas 10 malam dari bulan Ramadan, dari tanggal 21 hingga tanggal 30. Makanya dipakai sumpah oleh Allah karena dari mulianya 10 malam itu. Tuh, 10 malam di bulan Ramadan mulia, lakukan semulia-mulianya. Terus 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau mau puasa silakan puasa, ambil beberapa hari. Yang lebih afdal adalah Tarwiyah, Arafah, genapkan, ganjilkan 3. Lalu kamu itu betul-betul tafakur. Saya merasakan mulianya malam hari itu. Allah gawe hari raya, ya. Jadilah hari raya itu menjadi kebiasaan orang-orang Islam.
Nah, sedangkan yang dimaksud dengan genap tadi wasyaf'i, mananya sendiri wasyaf'i dan demi yang genap, maksudnya tidak ganjil, yaitu yang ada di dalam semua makhluk, langit, bumi, siang, malam, jadi berlawanan itu. Daratan, lautan, beberapa tangannya dua, kupingnya dua, matahari, turun bulan, manusia, jin. Loh kan ada kalau wewe kan di bawah. Loh, kufur, iman. Ini tafsiran dohirianya begitu. Enggak terlalu memperdalam dulu. Yang penting ditadaburi aja, dijiwai aja dulu. Itu mata perdalam percuma. Belum saatnya nanti. Sering kadang-kadang mau membuka tentang takbir. Allahu khalaqas samawati wal ardh. Sedikit kadang-kadang Bapak ingin membuka rahasia di situ, tapi sudah. Belum begitu serius ya. Luar biasa itu pun rahasia di situ. Kalau sudah jadi, angkat aja debu, begitu. Ngomong karo lemah itu urip. Baik, tanah itu hidup. Semuanya dihidupkan oleh Allah. Angin dihidupkan. Begitu kamu melakukan, makanya dulu akan dipakai oleh orang sesuatu. Dipakai senjata untuk membunuh Jalut, Nabi Daud dari tanah. Atas izinnya Allah. Jadi peluru. Karena belum bisa gawe pelor ya. Ini ketapel, tos, pecah bolong. Tetapi ketika melakukan itu puasa. Nah, adat itulah dijadikan siapa? Anuklim. Jadikan alat riyadhah oleh orang-orang ulama. Dia dari zaman Belanda mau ingin supaya puasa dulu. Nah, itu dari Nabi Daud itu. Puasa. Ketika terjadi batal, kalah. Pada nginung nih. Akhirnya balik mandi, kalah total. Setelah itu baru mengalami pertolongan dari Allah. Mereka puasa semuanya. Ada orang tentara Islam pun begitu, di mana menggempur, melumpuhkan, menyerang daerah orang-orang kafir itu puasa, kemenangan gemilang terjadi. Setelah zamannya 4 khalifah ini, zaman Khalifah Utsman, Bani Umayyah, Abbasiyah itu melakukan itu semuanya. Sampai Konstantinopel, Romawi, kena semuanya itu puasa. Terakhir Turki, namanya Romawi Barat, kena oleh Salahuddin itu puasa weh. Pitung dina pitung wengi karo perang. Mudah-mudahan sebentar batiran puasa. Allah dikurung negara, orang bisa mangan, orang bisa metu. Romawi, alhamdulillah itu puasa. Karena Nabi Daud begitu. Tapi kan itu sudah zaman, sudah ada ketapel luar biasa, sudah mulai maju lah. Bos, dong, itu ada. Nah, zaman Nabi Daud, tuluban, tos, itu lawan parang. Ya, tapi menang alhamdulillah Nabi Daud. Terus alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imadil lati. Alam taro kaifa, apakah tidak melihat kamu? Ya, tolong. Nah, begitu Allah mendahulukan
mengilhami, mewahyukan kepada Nabi. Apakah kamu tidak melihat? Nabi melihat. Nabi. Allah turunkan wahyu kepada, apakah kaum Muhammad orang bilang Nabi lihat? Kejadian luar biasa, Masya Allah. Nabi melihat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin. Apakah kau tidak melihat? Tak, maknanya kamu. Kaifa, bagaimana? Fa'ala, Allah menjadikan rabbuka, Tuhanmu itu Muhammad, bi'adin, dengan kaum Ad, yaitu Iromadzatil Imad, kaum Irom, kaum yang besar tinggi. Kaumnya Nabi Hud, kaum yang paling besar tinggi, namanya kaum Irom. Perawakannya Imad, besar tinggi, sampai 30 meter. Gagahnya, Masya Allah. Terus sampai, ya rumahnya itu lereng-lereng pegunungan di pahat. Jadi bangunannya indah, temperatur. Dari zaman dulu sudah hebat. Begitu. Zaman sekarang, zaman dulu sudah diberi kemampuan akal oleh Allah. Ya begitulah. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lam yukhlaq, belum dijadikan, misluha, sepadanya orang-orang yang kayak orang tadi. Fil bilad, di dalam negara manapun belum ada yang menyamai kaum Ad tadi. Tidak ada. Gagah tingginya, besarnya, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud alladzina jabus sakhra bil wad. Alladzina utawi wong-wong, orang-orang, jabus roh, jabus sakh, yang pada motong, kepada nukang sokhro bilwad, terhadap batu-batu kelas, itu batu-batu pegunungan. Bilwad, ada di jurang. Ya, ini Quran sudah mengatakan. Kaum Samud itu kaum yang mengukir gunung-gunung yang tinggi, pasti di daerah-daerah yang sana itu kayak tempat bulan biru itu indah-indah betul ya. Itu peninggalan Samud itu. Orangnya mati tapi alamnya masih begitu. Di Eropa itu sering ada mungkin yang begitu, Mas. Nah, ini zamannya Jabus Sakhra bil wad. Terus wa fir'auna dzil autad. Nah, Nabi mengatakan, Nabi baru menyampaikan wahyu dari Allah tentang kejadian ini, dua kaum ini, Ad dan Samud. Nabi menyampaikan kepada sahabat. Artinya apa? Nabi itu dibuka semuanya oleh Allah. Masa-masa yang lalu ditarik ke dalam masa yang sekarang. Masa-masa yang akan datang ditarik ke masa sekarang. Itu meringkas waktu. Namanya tawil zaman di dalam hakikatnya ilmu hikam itu. Zaman dulu tarik sendiri, zaman yang akan datang tarik lagi. Kiamat yang akan datang Nabi sudah ketahui. Zaman yang Nabi belum pernah ketahui, Nabi pun mengetahui. Loh, agungnya Al-Quran di situ. Umatnya bisa ngerso akan Gusti Allah, akeh para aulia. Artinya 100 tahun yang akan datang wali dimenur kejadian. Said Hasan Hussein kematiannya akan digusar, sudah tahu. Said Hussein, ya Hasan
bahwa dia akan diracun sudah mengetahui. Coba bayangkan. Dibuka sudah. Kamu ingin tahu bin? Gak usah. Kacau nanti. Saya nggak pernah ketawa lagi. Iya. 10 tahun lagi mungkin digencet traktor, lamun terus. Aduh, lalu bayangan lagi digencet traktor lagi. Aduh, sampai satu keburu belum kena traktor mati di sini. Ya, begitu. Jauh sabin. Wa fir'auna dzil autad. Nah, itu Bapak kombinasikan dengan hakikatnya yang tidak kita pelajari, sedikit menguak rahasianya. Luar biasa. Lah, derajatnya Nabi Sulaiman saja coba bayangkan. Angin. Mari. Bawalah ini, bawa. Jin kesini. Jin pun tunduk. Kenapa gak tunduk sama Allah? Tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya karena kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Itu bayangkan. Bisa tahu kemanapun jin itu. Ayo, Ibrit kalau menghenti kawan. Ibrit tunduk. Jadi apalagi jangan sama jin. Aduh, setan pasar mager. Coba aja tingginya jin itu kalau diwujudkan ke alam manusia itu bobotnya sampai 40 ton. Satu tingginya itu 40 ton. Lakukan barang-barang aku. Saya si Ibrit nanti nurut ya Nabi Sulaiman. Daun-daun mengatakan, hewan-hewan bahasa Nabi Sulaiman tahu semua. Semut ribut ngomong, ayo mikir. Nabi Sulaiman mau lihat, tahu. Al-Quran mengatakan, loh Nabi daging ngomong Muhammad, ya Rasulullah jangan kau makan aku telah diberi racun. Daun korma yang sudah kering yang ditinggalkan setelah khotbah menangis. Jangan kau tinggalkan. Jauhnya 1 minggu itu ya nangis ya. Nah, yang menceritakan sahabat Umar yang mendengarkan apa? Yang tahu itu sahabat Umar, sahabatnya aja umatnya sudah sampai tembus begitu. Karena bersihnya hati, pandangan dibuka, nur ilahiyah dari Allah menerangi semua. Katon yang menyatakan itu apa? Sahabat Umar. Artinya sahabat Umar tahu. Jadi pelapah dulu khotbahnya belum dibuatkan, masih belum jadi itu pakai dia cerah di masjid itu pakai daun pelapah korma itu kanan kiri. Sekarang enak dia pakai tongkat. Alhamdulillah. Kayak Fir'aun ya. Dulu kan Nabi begitu. Ada nenek tengah-tengah lawang. Tapi nikmatnya nih. Jadi kayak apa ya dibaratkan, kayak angin, kayak suaranya Bilal itu. Ada yang mengibarkan sahabat itu nikmatnya dengan suaranya Bilal itu. Di dunia bolehlah kita. Bilal itu hitam kelam, tapi jangan nanti di akhirat. Nih gantengnya orang Bilal. Iya kan? Iya. Di dunia bolehlah kayak Tolib. Tapi di akhirat nanti kalah wong Eropa yang sekarang gagah-gagah ya, orang rata-rata jarang yang pesak ya Bin ya. Bolehlah kita kalah dalam fisik, tapi mudah-mudahan Allah membalikan di akhirat kelak nanti. Yang kita mohon kepada Allah begitu. Tapi kalau Bapak baca dari ayat lagi, Bapak nangis lagi, ya Allah. Di surat Al-Buruj itu. Tidak sabar musyakwat berarti Bapak lagi. Ya ayyuhal insanu
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya ayyuhal insan, para manusia, innaka kadihun, benar-betul kamu harus betul-betul kadihun kadhan ila rabbika, beribadahlah kepada Allah dengan betul-betul, famulaqih, supaya ketemu Allah. Jadi kalau tidak membangunnya tidak akan ketemu. Baru jawabannya gitu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, fa amma man utiya, maka siapa orangnya man utiya akan ketemu kitabahu, kitabe man tadi yang beribadah kepada Allah, biyamini di tangan kanan, namanya ashabul yamin. Tetapi apa? Fa sawfa yuhasabu hisaban yasir, tetap bakal dihisab. Orang yang dapat kitab di tangan kanan aja akan mengalami hisab dulu, apalagi di tangan kiri. Aduh, kamu ketawa bin seneng ya ini. Ya, tetapi hisabai yasir, hisab seringan-ringannya hisab. Tapi seringan-ringannya, aduh akhirat ya seringan-ringannya. Masya Allah. Kamu seberat-beratnya di dunia seringan-ringannya. Itu yang punya kitab di tangan kamu. Apalagi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'ir, nangis. Tapi ngomong maksud mungkin wajib begitu. Bapak merenungi ayat itu ya. Walaupun ada kata-kata yuhasabu hisaban yasira, dihisab tetapi seringan-ringannya hisab kata Allah. Terus wa ahli fi mahli apa, terus pasoba ya tu subur wayah. Akan ketemu ahlinya dengan bersenang-senang. Ketemu ahlinya kan, ketemu ahli. Temu kabeh bik karo bojomu, bapakmu, ibumu. Toh kalau satu paham, satu jalur, ketemu. Dunianya tidak sama dengan perbedaan, itu maka tidak akan ketemu. Coba aja nanti. Awakmu NU, wadonmu ngalapi, bahasa topik kan begitu, ngalapi, tidak ketemu, beda paham sudah, beda imam. Lah tapi kalau ini Imam Syafi'i, sekarang Imam Syafi'i megang bendera itu bertanggung jawab kepada pemeluk penganutnya. Terus berurutan dah ada Kanjeng Nabi siapa lagi, terus berapa terus itu terus berurutan sampai ke Imam Syafi'i. Nah di bawah Imam Syafi'i terus urut begitu. Yang punya madhab, yang punya sanad sampai ke Quran hadis. Terus gitu. Jadi yang satu akidah, satu paham, satu iman, satu iman. Satu agama itu akan ketemu di akhirat. Makanya begitulah. Bu angkusaku wa ahdikum naro, dijaga. Aja sampai dengan sijine satu rumah. Bapaknya kunut, anaknya ya. Wa tamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Allah, zaman mau wis segini canggihnya sudah. Wa fir'auna zil autad, dan Fir'aun yang mempunyai zi, maknanya kang duweni, autad beberapa patok. Sakti juga Fir'aun, tapi ya mati juga. Alladzina taghaw fil bilad,
Alladzina utawi kang awaladzina tagau utawi wong-wong kang pada lacut, tahu lacut? Lacut tahu? Lacut itu begini. Apa? Pecut deh. Iya. Lacut itu bin udah susah jurus. Amburadul itu namanya lacut. Alladzina tagau fil bilad. Pada merusak hidupnya fil bilad di dalam negara, gawe rusak, korupsi, bangkrut, akhirnya krisis moral, krisis akhlak, krisis moral. Itu kelakuan. Nah, pemimpinnya begitu kayak apa? Rajanya. Alhamdulillah. Indonesia biar kayak apa ya? Kang Jokowi wong Islam. Itu pendampingnya ya ulama. Banyak wali-wali yang tersimpan banyak di Indonesia, alhamdulillah. Yang masyhur-masyhur, yang tidak masyhur pun banyak yang tidak terlihat kemudian di Indonesia, alhamdulillah. Mengayomi itulah lampu-lampunya bangsa kita yang tersimpan itu. Sesungguhnya itu Allah masih sayang. Hanya sebagian wilayah yang ditumpah sebagai peringatan. Donggala, Palu, tidak perlu itu. Balang-balang kemen itu. Masya Allah, ya Allah ya. Lakukan juga tidak nyabu terus anak sebab. Iya cerita orang Palunya. Jadi anak-anak angkat bapak itu. Aduh Pak, di sana itu. Berarti kamu juga termasuk. Ya kalau nggak kesini termasuk juga. Iya. Jadi adon ini dagang terong dalamnya. Dalamnya itu isinya begitu jaluk. Terus yang jaga pasar siapa? Polisi. Polisi kalau jaga kalau beleng-beleng, kalau ngayal. Ya parah. Masya Allah ya rusak ya betul begitu sudah. Tapi bumi tidak mau menerima. Nanti di dasar sakut nanti. Riba. Ya Allah. Ya kadang-kadang Nabi itu begitu. Makanya kasih sayang kepada umatnya itu begitu. Nabi itu sampai dari ujung rambut ke ujung kuku. Kenapa? Demi melihat kenyataan yang begitu. Ya Allah perlihatkan kepadanya. Begitu sayang, kasihannya melihat umatnya. Nabi begitu sayangnya kepada umatnya. Dengan melihat peristiwa yang begitu yang terjadi kepada umatnya, Nabi sayang betul. Alladzina taghaw fil bilad faksaru fihal fasad. Faksaru maka ngake-ngakeaken memperbanyak fiha di dalam balad itu, dalam negara itu memperbanyak apa? Fasad, kerusakan. Yo wis lotre akeh masyaallah. Sana lotre zaman mau, sana lotre. Apa ngadu macam-macam rumah tempat-tempat begitu, tapi sampai sekarang kan lebih banyak juga tempat-tempat apa kursus penjual daging mentah, paham dia daging mentah, daging yang dimasak, paham? Sapi. Iya sapi. Sudah menurulin Daging sapi. ya daging sapi baik, ya Allah. Itu penjual daging yang belum dimasak itu namanya daging mentah. Kalau daging masak itu namanya halal, itu daging yang halal begitu. Daging yang tidak halal, daging yang belum dimasak. Tuh Manggar Sari. Dia ketawa. Sudah paham daging sapi ya? Ya sudah. Aduh, Masya Allah, di tempat-tempat itu sudah merajalela dari zaman dulu, dari zaman ke zamannya begitu. Begitulah dunia, Masya Allah. Tapi Nabi betul-betul kasih sayangnya, apa?
Allah dijaga kepada umatnya Nabi ini coba. Sudah satu 1000 tahun lebih. Mungkin dihitung dari zamannya Nabi Adam sampai ke Nabi berapa miliar tahun, mungkin begitu ngikutnya. Sampailah pada detik, dari usianya begitu. Dari zaman Nabi Adam ke zamannya Nabi, nah, itulah mungkin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab begitu. Dan Bapak menafsiri. Kan baru 1000 tahun. 1200-an dari zaman Nabi Muhammad ini. Nah, Nabi Adam aja berapa? Ke Nabi Nuh. Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim berapa? Nabi Ibrahim sampai ke Nabi berapa? Nanti dijumlah ini berapa? Ini masih lama, tenang aja. Tapi zaman masih tetap sama. Kita yang sudah mendahului dengan kalian pun sama pola belajar. Mereka-mereka yang sudah di alam kubur, ya susah dan tidak susah tergantung di dunianya begitu ya. Di alam kita begini, mudah-mudahanlah kita susah payah dalam menghadapi cobaan kayak begini. Ya mudah-mudahan di alam kubur, di alam tahapan yang keempat, mudah-mudahan kita mendapatkan tempat yang mulia di sana. Itu dengan tidak mendapatkan siksa yang bertubi-tubi ya. Nah, di alam kubur alam yang keempat itu 6 alam yang akan kita lewat. Alam kubur, baru alam ba'as, yaumil ba'as, dibangkitkannya semua setelah kiamat. Setelah itu pindah alam lagi, arah-arah mahsyar. Terakhir di situlah kita baru penentuan mau ke jahanam apa mau ke Jannatul Firdaus, itu sudah ada yang masing-masing. Allah. Jadi fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Nah ini fasobba, maka mengesoakan hapus, laknat, merusak Gusti Allah. Alaihim, terhadap kaum-kaum yang tadi ya, kaum A, kaum Samud, kaumnya Fir'aun gitu. Rabbuka, sapa pangeranmu Muhammad. Itu Nabi berperistiwa dikiamatkannya dari kaum ke kaum itu. Jangankan Nabi, umatnya aja yang penuh dikasih kayak para aulia, kayak hikam mendapatkan pengertian begitu. Setelah beliau mengatakan begitu, berarti ya karomahnya sampai ke titik itu juga sudah. Saya bilang luar biasa. Ada dia juga aulia, wali kutub. Terakhir penutup itu wali kutub itu penutupnya Syekh Ibnu Athaillah. Setelah itu tidak ada, adanya wali-wali umum, wali wilayah, wali abdal, wali turunan begitu. Wali murid. Ya. Wali murid. Iya, nah wali murid ini. Para wali asrama. Aduh tolib. Jadi fasobba alaihim rabbuka sawta adab. Fasobba, maka akan merusak, ngancurakan alaihim terhadap kaum-kaum yang tadi. Rabbuka, sapa pangeranmu Muhammad. Kajian itu mengatakan kan bahasanya Allah begini, wahyunya Allah. Nah, tapi ini kan yang keluar dari Rasulullah ke sahabat, mengetahuikan tentang Allah. Bagaimana zaman dulu. Sampailah kepada sahabat dari Nabi lah tahu. Itulah rahasia antara Rasulullah dengan Allah, dengan Rasulnya, Allah dengan Rasulnya. Rahasia itu ada di kedua. Nah, sauto adab dengan cemeti siksa, cambuk siksa. Nah, ini sudah fasobba, hancurakan. Gulung wis maksiat, tapi untuk peringatan. Rame, gempa 7 sekian reaktor
gedung-gedung hancur, baru reaktor masih bisa diukur, kayak apa sudah nggak bisa diukur lagi. Aduh, itu bumi belum memuntahkan, baru ngubak ya, digubak kayak bubur, belum memuntahkan. Nah, nanti di ida sama unsaqat wa adinat li rabbiha wa uqat wa al-qasma fiha, dikeluarkan semuanya. Bumi jadi rata, tidak ada gunung, tidak ada isi dalamnya, keluarkan semuanya. Jadi bumi begitu rata melekat semua. Hai Allah, indahnya, indah tapi sudah gak ada orang. Isinya sudah dikeluarkan semua. Subhanallah, apa gitu hebatnya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya setuhune rabbuka pangeranmu Muhammad. Labil mirsad, itu mesti dengan selalu menjaga. Nah ini besok. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Anak kali kepengen ini. Fa ammal insanu, maka ada pun bawah manusia idza mabtalahu, ketiga nyoba-nyoba terhadap manusia sapa Gusti Allah. Rabbuhu sapa pangeran insan. Tujuanane Gusti Allah nyoba ning awak mulib fa akramahu wa na'amahu, memuliakan engkau. Dicoba demen sakit. Tol dicoba, tapi coba aja dipecat dia. Aduh sakit, kon ora kuat. Dicoba. Tolib jadu, priben tolib ya tolib itu. Ora payu-payu. Coba di Gusti Allah. Pan dimuliakan. Begitu ketemu ya oleh wong wadon sing budeg. Sing bijak, ana sing bisu, bahasane begitu ya. Itu pamuliakan tolib ya. Monggo. Tapi nonggone kopral. Aja kesuwen iki. Kopral ya putra putih. Begitu oli jodoh, siapa baru anak kami. Coba berbagai macam cobaan di Gusti Allah juga untuk memuliakan. Jadi terimalah cobaan dari Allah itu. Kabeh. Belajarnya apa ya, Bin? Kadang-kadang orang kan luput, Bin. Mati benur sebuah kolam ribut. BBU gempar, panik sudah, karena tidak dihadapkan kepada Allah untuk ngaji hukumnya. Tapi coba dihadapkan. Maka tidak tadbir maknanya. Hadapkan semua usaha kita dulu kepada Allah, pasrah, baru kita memulai. Dengan tawakal, begitu. Kadian karo nandur sawi karo tawakal mari Gusti Allah. Angtum takhlukul amnakul khaliqul, panjenengan ingkang nyukulaken Gusti, panjenengan begitu. Coba awalnya tidak bersandar kepada Allah, begitu apa sih kesalahannya? Mati waduh bibit ora beres ya. Salahkan kabeh, bibit ora beres, garam pupuknya tidak beres, ya semuanya tidak beres. Wong-wongnya pun ora beres. Hadapkanlah semuanya kepada Allah. Jadi fa amal insanu idza mabtalahu ila akhiri, itu yang akan datang. Sekian aja, mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan wahyu Allah ini bisa kita tadabburi sedikit. Bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum yang berlalu, jadikanlah pedoman untuk kita. Janjinya, qasamnya Allah bersumpah demi apa yang sudah ada, saksikan, jadikan hayati sebagai tafakur untuk jalan menambah keimanan kita kepada Allah. Itu yang terpenting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.